Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat, rahmat, petunjuknya, bimbingannya, dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menambah kenikmatan-kenikmatan kepada kita sehingga kita semakin hari semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan terbaik kita di dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari di dunia ini, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nantinya. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita Kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji sampai pada halaman ke-57. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghafilu man amila bi ghaflatihi wal aqilu man amila bi aqlihi. Fal amalu bil aqli awwalan ay ya'rifa ajza nafsihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Fa idza 'arafa ajza nafsihi 'arafa qudratallahi 'azza wa jalla. ولا يعتمد على نفسه وعقله بل يتوكل على الله ويطلب الحق منه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويهديه إلى صراط مستقيم. قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghafilu, orang yang lalai itu, dikatakan orang yang lalai itu, man amila bi ghaflatihi, orang yang bekerja, beramal dengan kelalaiannya. Maksudnya adalah orang yang hanya bekerja tanpa tahu tujuannya untuk apa, begitu. Ya, dia bekerja sebagaimana mungkin ngikutin tren, seperti itu. Jadi tujuannya untuk apa tidak tahu. Hanya sekedar ikut-ikut aja gitu ya, ikut-ikutan. Atau mungkin hanya sekedar untuk mencari keduniaan saja tujuannya gitu ya. Jadi tidak jauh ke depan untuk akhirat apalagi gitu ya. Untuk masa depan pun tidak ada gitu ya. Ya, untuk hari ini saja. Itu al-ghafil man amila bi ghaflatihi. Jadi orang yang lalai itu adalah orang yang bekerja dengan kelalaiannya itu. Ya, tidak sadar ya bekerjanya untuk apa. Yang penting ya kerja aja. Berangkat pagi, pulang malam. Untuk apa? Enggak dipikir ya. Wal aqilu man amila bi aqlihi. Orang yang cerdas itu adalah orang yang beramal dengan akalnya. Jadi dia berpikir dulu sebelum bekerja. Berpikir dulu, ini pekerjaan untuk apa, targetnya apa, tujuannya untuk apa, begitu ya. Fala amalu bil aqli awalan, orang yang bekerja beramal dengan akalnya itu, satu, an ya'rifa ajza nafsihi. Pertama, dia harus tahu kelemahan dirinya itu. Orang mengetahui kelemahan dirinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Man 'arafa, barang siapa yang telah mengetahui nafsahu, jiwanya atau dirinya, faqad 'arafa rabbahu,
maka sungguh dia telah mengetahui itu Tuhannya. Fa'idha arafa ajza nafsihi arafa qudratallahi azza wa jal. Fa'idha, maka apabila orang itu arafa ajza nafsihi, telah mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, arafa, dia akan mengetahui qudratallahi azza wa jal. Dia akan tahu bahwasanya dirinya lemah, yang membuat kuat atau yang ada zat yang paling kuat itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'tamida ala nafsihi wa aqlihi, walaupun dia bekerja dengan akalnya, tapi dia wala ya'tamida ala nafsihi, dia tidak bersandar penuh, bertawakal begitu ya, mengagungkan atau mengandalkan gitu ya, mengandalkan nafsihi, dirinya sendiri, wa aqlihi, dan akalnya, kepandaiannya, kecerdasannya gitu ya. Walaupun dia sudah pintar, ilmunya banyak, tetap dia akan berkata bahasanya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, maka Allah lah yang akan mentakdirkan dan menentukan gitu ya. Jangan sampai kecerdasan kita mengalahkan ya ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semua jerih payah itu karena ilmu, karena akal, karena kepandaian kita. Sebagaimana Qarun dikisahkan seperti itu ya. Innama utitu ala ilmin indi gitu ya. Karena semua yang aku dapatkan ini karena ilmu yang aku kuasai sehingga aku bisa mendapatkan semua ini. Itu kata Qarun disindiri di dalam Al-Qur'an. Bal yatawakkal 'ala Allah. Namun dia harus bertawakal, bersandar, mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua amal ibadahnya atau dalam semua amal-amalnya di dunia ini. Wa yatlubal haqqo minhu, dan dia senantiasa meminta kepada Allah kebenaran ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Fahuwa hasbuh, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang akan memenuhi segala keinginan, segala harapannya, segala cita-citanya. Wa yahdihi ila siratim mustaqim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Wa man kana lahu malun katsirun fala yabkhal wa yanbaghi an yata'awwadha billahi minal bukhl. Wa man kana lahu, maka barang siapa yang memiliki malun katsirun, atau barang siapa yang ada padanya malun katsirun, harta yang banyak, fala yabkhal, hendaklah dia jangan bakhil, jangan pelit. Wa yanbaghi an yata'awwadha billah, dan hendaknya dia senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minal bukhl, dari kebakhilan, dari pelit ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyudain, ada salah tulis dawa ya. Di situ bacanya ayyudain adwa'u minal bukhl. Apa kira-kira penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit bukhl, gitu maksudnya. Ayyudain, penyakit apa? Adwa'u, yang lebih berbahaya tingkat penyakitnya ini minal bukhl, daripada kebakhilan ini. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya bukhl itu adalah penyakit yang sangat berbahaya bagi manusia. Wa kana Abu Syekh al-Imam al-Ajali Syamsil A'immah al-Hulwani rahimahullah faqiran yabi'ul khalwa. Dikisahkan di sini bahwasanya Abu Syekh al-Imam al-Ajal Syamsil A'immah al-Hulwani, bapaknya Syekh al-Hulwani itu rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, dan bapaknya juga faqiran, merupakan seorang yang fakir. Syekh Hulwani bapaknya adalah seorang fakir. Yabi'ul halwa, dan bapaknya ini kerja sehari-harinya adalah menjual halwa, manisan, sebagai pedagang penjual manisan.
Wa kana yu'til fuqaha minal halwa, dan ia sering memberikan manisan ini kepada fuqaha. Maksudnya tidak memberikan semuanya. Jadi ketika dia berjualan, ia sisihkan sebagian, bungkuskan dulu, disisihkan dulu. Kemudian yang disisihkan ini tujuannya adalah untuk diberikan kepada al-fuqaha, orang yang faqih, orang yang berilmu gitu ya, dalam bidang fikih begitu. Wa yaqul, dan beliau bapaknya Syekhul Wani ini senantiasa berkata ketika memberikan manisan kepada orang faqih itu, ud'u libni, tolong doakan anakku, maksudnya begitu. Fa bi barakati judihi, maka dengan sebab keberkahan ya, kebaikannya ini, yaitu yang senantiasa hurmah gitu ya, hormat kepada orang-orang alim, orang-orang yang faqih, orang-orang yang berilmu, wa'tiqadihi, dan keyakinannya akan apa yang dilakukannya itu, yaitu berbuat baik kepada orang-orang alim, menghormati orang-orang alim ya, wa syafaqatihi, dan rasa belas kasihannya ini, wa tadarru'ihi, dan ketadarru'annya, kerendahan atau kekhusyuan dalam ibadahnya ini kepada Allah Subhanahu wa taala, nala banuhu manala, akhirnya anaknya pun mendapatkan apa yang ia dapatkan, yaitu menjadi seorang yang alim juga, orang yang faqih juga, berkat kebaikannya, berkat ta'zimnya kepada fuqaha ya. Hanya sekedar memberikan manisan gitu ya, karena memang itulah harta yang paling mahal darinya ketika itu ya, harga ya barang-barang yang dijual gitu ya, dengan itu ia bisa memenuhi atau mencukupi kebutuhan anaknya, yaitu Syekhul Wani dan keluarganya begitu. Nah tentunya itu merupakan barang yang sangat berharga baginya untuk sehari-harinya, karena itu adalah barang dagangannya begitu ya. Nah dia sisihkan kemudian diberikan kepada seorang yang alim yang ada di kotanya itu sambil meminta doa. Ya, pentingnya meminta doa kepada orang yang soleh. Tentunya dengan bertakzim gitu ya, dengan menghormati ya, mengagungkan, menempatkan orang alim pada tempatnya gitu. Sehingga doa-doanya orang alim ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang begitu, doanya orang alim adalah doa yang mustajabah ya. Wa yashtari bil mal wal kutuba wa yastaktiba fayakunu aunan ala ta'allumi wat tafaqquh, dan membeli dengan harta itu al kutuba, maksudnya orang yang banyak hartanya itu gitu ya. Di sini kan berarti ya, wa man kana lahu malun katsirun fala yabkhal, maksudnya begitu. Nah, ini lanjutannya adalah wa yashtari bil mal, dan hendaknya orang yang mempunyai harta itu membeli dengan harta itu al-kutuba, buku-buku yang berkaitan dengan agamanya atau yang bermanfaat untuknya. Wa yastaktiba, dan meminta untuk dituliskan ya ketika dia tidak bisa menulis gitu ya, untuk memberikan catatan-catatan pelajarannya ya, sehingga dia harus menyewa orang yang bisa menulis untuk menulis pelajaran-pelajaran atau catatan-catatan yang ada di dalam buku itu. Fayakuna aunan, sehingga harta itu yang ia punyai, harta yang punya itu benar-benar menjadi penolong gitu ya, menjadi pertolongan untuknya ala ta'allumi wa tafaqquhi, dalam belajar dan memahami, mendalami ilmu fiqih. Itu seperti itu. Intinya menggunakan harta itu di dalam fisabilillah, terutama dalam menuntut ilmu, sehingga benar-benar harta itu akan menjadi penolong nantinya, atau mungkin saat di dunia ini menjadi wasilah ketercapaian seorang dalam menuntut ilmu. Waqad kana li Muhammad ibn al-Hasan malun katsirun. Waqad kana li Muhammad ibn al-Hasan, dari Syekh Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani juga adalah orang yang termasuk ulama yang dari kalangan orang yang
yang sangat kaya gitu ya. Malun katsir, banyak hartanya. Miliarder kalau sekarang. Hatta kana lahu 300 minal wukala ala malihi. Ini gambarannya ya. Hatta kana lahu, bahkan sampai beliau Syekh Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani ini memiliki 300 minal wukala, 300 wakil ya, atau tenaga gitu ya, tenaga kerjanya gitu ya. 300 wakil yang menjaga hartanya itu ala malihi wa anfaqahu kullahu. Namun begitu beliau anfaqahu, menafkahkan semua hartanya itu fil ilmi wal fiqhi, di dalam ilmu dan fikih. Jadi beliau punya harta yang banyak dan hartanya ini digunakan semuanya untuk kemajuan perkembangan ilmu dan ilmu fikih. Walam yabqa lahu thawbun nafisun, dan bahkan beliau ini tidak memiliki satu pun lembar pakaian yang bagus gitu ya. Ada pakaian cuman bukan pakaian yang bagus begitu ya. Fara'ahu Abu Yusuf. Kemudian Abu Yusuf ini teman beliau ketika nyantri bersama Imam Abu Hanifah begitu ya. Ketika belajar bersama Imam Abu Hanifah, kalau Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani ini dari keturunan keluarga kaya raya, kalau Abu Yusuf ini adalah keturunan dari keluarga yang sangat tidak mampu. Sehingga temannya Abu Yusuf ini melihat Syekh Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani ini memakai fi thawbin khaliqin gitu ya. Memakai sebuah pakaian atau memakai pakaian yang ada tambalannya gitu ya. Yang dulunya ketika belajar dia adalah orang yang sangat kaya raya, kondisinya serba mampu. Kemudian suatu hari Abu Yusuf itu melihat Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani ini menggunakan pakaian yang dipakainya itu ada tambalannya gitu ya. Fa arsala ilaihi thiyaban nafisah. Maka inilah ya tabiat atau adab akhlak seorang berilmu itu ketika melihat orang berilmu yang lainnya gitu ya. Selalu mengatakan dirinya kurang berilmu gitu ya. Ketika melihat orang berilmu yang lainnya, fa arsala ilaihi thiyaban, maka sebagai wujud takzimnya kepada orang berilmu itu beliau berniat ingin mengirimkan thiyaban, baju nafisah yang bagus, yang mahal gitu ya. Sebagaimana dulunya Syekh Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani ini senantiasa memakai pakaian yang seperti itu ketika belajar bersama Imam Abu Hanifah. Sehingga fa arsala ilaihi thiyaban nafisah falam yaqbalha. Namun ketika dikirimi pakaian oleh Imam Abu Yusuf, Syekh Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani tidak mau atau beliau menolak untuk tidak menerima pakaian yang dikirimkan oleh Imam Abu Yusuf ini. Faqala, maka Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani berkata, ujjila lakum, itulah bagian kalian di dunia gitu. Wa ujjila lana, dan sungguh aku akan sangat mengharapkan balasanku nanti di akhirat, maksudnya begitu. Maksudnya dia tidak silahkan itu pakaian kalian pakai saja atau Anda pakai saja karena itulah milik jenengan gitu. Wa ujilalana, dan aku berharap bahwasanya pahalanya bukan sekarang. Yang aku harapkan adalah pahalanya nanti di akhirat. Gitu ya. Wala'allahu innama lam yaqbalhu wa in kana qabul hidayah sunnah lima ra'a fi dzalika mudhillatan li nafsihi. Nah ini atau wala'allahu, atau mungkin ya, innama lam yaqbalha, sungguhnya Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani ini tidak menerima hadiah dari Imam Abu Yusuf ini, wa in kana qabul hadiyah sunnatan, walaupun menerima hidayah itu sunnah, ketika ada orang memberikan hadiah disunahkan untuk menerimanya gitu ya. Lima ro'a, kenapa? Karena beliau berpendapat atau melihat ya dalam hal ini ada mudhillatan li nafsihi, ada hal yang bisa merendahkan dirinya.
Ya, maksudnya beliau kan sudah benar-benar mengikhlaskan ya seluruh hartanya itu untuk al-ilm al-fiqih gitu ya. Kemudian kita tahu bahwasanya Abu Yusuf juga adalah seorang yang dulunya adalah memang orang yang fakir, orang yang tidak mampu. Sedangkan Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani ini orang yang kaya raya dulunya. Maka kalau seperti ini ya, menurut Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani bisa menjatuhkan harga dirinya karena dia dulunya orang yang kaya gitu ya. Gitu. Sehingga beliau menolak untuk hal ini demi kebaikan dirinya, biar tidak menjadi fitnah di pandangan masyarakat umum begitu ya, atau di pandangan murid-muridnya. Nah, ini juga menjadi kaidah bahwasanya ketika ada hadiah gitu ya dari seorang yang memang tidak baik untuk dirinya, contohnya kita sebagai orang pengurus masjid, pengurus yayasan yang backgroundnya atau tujuannya adalah untuk pengembangan dakwah, kemudian ada seorang yang kita kenal orang itu tidak baik, contohnya orang pemabuk misalnya, atau orang yang bekerjanya tidak baik, rentenir, atau orang yang memang terkenal di situ perampok atau kerjaannya seperti itu gitu ya. Kemudian ingin memberikan hadiah, maka tidak mengapa kita tolak, karena nanti pandangan masyarakat bahwasanya karena kita menerima hadiah dari orang-orang yang seperti itu, seolah-olah kita sebagai lembaga dakwah, lembaga yang fokus dalam pengembangan keilmuan yang baik, pengembangan Islam, seolah-olah mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang memberikan hadiah itu. Sehingga hal itu tentu akan merendahkan kita. Karena orang yang seperti itu seolah-olah kita dukung. Padahal ya tidak sebetulnya ya, sendiri-sendiri. Ini kesan. Nah, maka seperti itu boleh ya, berdasarkan cerita ini, berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang disampaikan oleh kitab Ta'limul Muta'allim ini diperbolehkan begitu ya. Itu istinbatnya seperti itu. Jadi kita memperhatikan juga orang yang membeli, sehingga kesan atau syiarnya jangan sampai kita juga welcome gitu ya, tidak apa-apa. Berarti orang yang seperti itu nggak apa-apa, orang diterima. Berarti lembaga yang seperti ini atau pekerjaan atau kita sebagai orang yang berdakwah juga mendukung, seolah-olah mendukung pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Nyatanya toh hadiahnya diterima. Nah, ini jangan sampai terkesan merendahkan kita begitu ya, atau merendahkan yayasan, merendahkan lembaga, merendahkan lembaga masyarakat gitu ya. Kita seperti itu sebagai lembaga yang memang fokus kepada perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa lil mu'min an yudhilla nafsahu." Tidak sepantasnya bagi seorang yang mukmin itu merendahkan dirinya. Jika memang dirasa hal itu bisa membuat pandangan orang lain kepada diri kita menjadi tidak baik gitu ya, terhina akhirnya diri kita, maka kita hendaklah yang menghindari hal-hal yang seperti itu, yang membuat diri kita terhina gitu ya. Wa hukiya anna Syekh Fakhruddin Al-Arsabandi rahimahullah jama'a qusyurat bitih al-mulqah qusyurat bitih al-mulqati fi makanin khalin fa'akalaha fara'athu jariyatun فأخبرته بذلك مولاه فاتخذ له دعوة فدعاه إليها فلم يقبل لها. Dikisahkan bahwasanya Syekh Fakhruddin Al-Arsabandi, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, rahmat yang luas, jama'a qusyurat bitih, beliau mengumpulkan kulit-kulit semangka. Orang makan semangka itu kan kadang tidak bersih ya, misalnya masih tersisa lah merah-merahnya sedikit gitu ya. Al-mulqah, semangka yang dibuang ya, fi makan khalin, di tempat-tempat yang sepi. Jadi beliau pergi ke tempat-tempat yang mungkin jauh dari khalayak ramai, yang tidak ramai di situ, tidak banyak orang berkumpul di situ.
mencari kulit semangka yang dibuang begitu ya. Tujuannya untuk fa'akalah, karena saking miskinnya atau saking tidak mampunya untuk beli makanan. Ini ifah ya, subhanallah atau masya Allah ya, ifahnya orang-orang dahulu gitu ya. Jadi menjauhi dari meminta-minta gitu ya. Jama'a qusurul bitikh al-mulqah, mengumpulkan kulit-kulit semangka yang telah dibuang, kemudian di tempat yang sepi beliau memakannya. Fara'at hujariyah, maka ada seorang budak perempuan yang melihat beliau sedang makan kulit semangka itu. Fa akhbarat bidzalika maulahu, maka beliau maka jariyah ini, budak wanita ini mengabarkan hal itu, yaitu ketika Imam Al-Arsabandi ini mengumpulkan dan memakan kulit semangka di tempat yang sepi itu, mengabarkan hal itu kepada tuannya. Fa akhbarat bidzalika maulaha fattakhadha lahu da'watan. Kemudian tuan dari budak wanita ini membuatkan undangan, memberikan undangan kepada Syekh Al-Arsabandi ini. Fada'ahu ilaiha, kemudian mengundangnya, namun falam yaqbal lihada, maka Syekh Al-Arsabandi ini menolak untuk memenuhi undangan tersebut, karena bukan itu. Ini kan undangan hanya untuk makan saja. Saya bukan orang seperti itu gitu ya. Insya Allah saya masih bisa makan. Ini rasa ifah ya, rasa menjaga muru'ah, wibawa, harga diri beliau. Walaupun seperti itu, beliau lebih rela seperti itu daripada harus melakukan hal yang seperti itu. Itu menurut beliau ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wat tama', iyyaka wat tama' fa innahu faqrun hadirun. Iyyaka wat tama', janganlah kamu tama', hindarilah tama'. Fa innahu faqrun, karena sesungguhnya tama' itu adalah fakir, kefakiran, hadirun, yang nyata, yang waqi' gitu ya, yang benar-benar ya. Sesungguhnya tama' itu benar-benar kefakiran yang nyata. Wala yabkhal bima 'indahu minal mal bal yunfiqu ala nafsihi wa ala ghairihi. Dan jangan sampai bakhil terhadap apa yang dimilikinya. Jangan sampai seorang itu bakhil terhadap apa yang dimilikinya, minal mal, dari harta. Ketika kita tidak punya harta, kita tetap menjaga diri dari meminta-minta. Tapi ketika kita punya harta, jangan sampai kita pelit terhadap apa yang kita punya. Bal yunfiqu ala nafsihi wa ala ghairihi. Namun hendaklah ia berinfak atau menginfakkan harta itu baik untuk dirinya, untuk keperluan dirinya ataupun keperluan orang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu kulluhum fil faqri makhafatal faqri. Manusia itu semuanya dalam kefakiran selama dia takut kepada kefakiran yang akan menghampirinya. Jadi ketika orang itu terlalu takut, kemudian ketika orang itu terlalu takut akan kefakiran yang akan dialaminya, maka sesungguhnya ketika itu juga ia sudah menjadi orang yang fakir, gitu maksudnya. Wa kana fi zamanil awal yata'allamuna al-hirfah thumma yata'allamuna al-ilma. Dahulu orang-orang pada zaman-zaman awal ya, itu yata'allamuna al-hirfah, mereka mempelajari skill semacam keahlian gitu ya, mempelajari keahlian tertentu yang tujuannya bisa digunakan untuk bekerja. Tsumma yata'allamuna al-ilma. Kemudian mereka juga belajar ilmu. Tujuannya adalah ketika dia belajar ilmu, benar-benar bukan ilmu itu yang ingin digunakan untuk bekerja gitu. Maksudnya ilmu di sini adalah ilmu agama gitu ya. Tapi dengan keahliannya itu, dia benar-benar menggunakan keahliannya itu dan dibayar karena jasa keahliannya itu gitu ya. Sehingga dia juga akan fokus ketika belajar ilmu, juga tidak akan fokus tidak akan terganggu dengan contohnya ada orang yang senantiasa memberinya saja gitu ya, atau bahkan mungkin dia sampai meminta-minta begitu. Sehingga dengan keahliannya itu mencari ilmu atau thalabul ilminya tidak
terganggu. Hatta la yatma'u fi amwalin nas. Sehingga karena dia sudah punya keahlian dan bisa mencukupi dengan keahliannya itu keperluan hari-harinya, la yatma'u fi amwalin nas, sehingga ia tidak tamak kepada apa yang harta-harta yang dimiliki manusia, karena dia sudah bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhannya, walaupun pas-pasan saja. Kerja habis hari, dapat sehari, habis sehari ya. Yang penting sehari-harinya ya cukup. Wa fil hikmah man istaghna bimalin nas iftaqara. Barang siapa yang mengharapkan gitu ya, harta manusia, maka ia adalah termasuk orang yang fakir. Maka atau dia adalah menjadi fakir. Jadi termasuk orang yang fakir, orang yang senantiasa mengharapkan harta manusia. Contohnya nanti kalau dia belikan beliin saya satu gitu. Selalu mengharapkan dari orang lain gitu ya, mengharapkan bagian dari orang lain. Selalu mengharapkan mendapatkan bagian dari orang lain gitu. Itu adalah orang fakir juga seperti itu. Wal alimu idza kana tamma'an la yubqi hirmatal ilm wa la yaqulu bil haqqi. Wal alim, orang yang berilmu itu, idza kana tamma'an, apabila dia tamak gitu ya, tamak kepada harta, la yubqi hirmatal ilmi, tidak akan bisa menyisakan mulianya ilmu. Artinya dia tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan ilmu. Ketika dia berilmu tapi dia tamak kepada dunia, maka sungguh dia tidak akan bisa mendapatkan mulianya ilmu itu. Wala yaqulu bil haqq, dan dia tidak akan bisa mengatakan kebenaran. Falihada yata'awwadhu sahibu syar' sallallahu alaihi wasallam minhu yaqul. Oleh karena itu Nabi sallallahu sahibu syar', yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan atau dengan bersabda, a'udzu billahi min tama'in yudni ila tab'in. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min tama', kepada sifat tama', yudni ila tab'in, yang akan merendahkan, menjatuhkan kepada tab'il qulub, maksudnya begini ya, ila tab'in, kepada tertutupnya hati. Orang yang sudah tamak sekali kepada harta, maka hatinya akan tertutup, terkunci ya, seperti itu, sehingga dia tidak akan bisa melihat kebenaran, tidak akan bisa melihat keadilan dan yang lain-lainnya. Gitu ya. A'udzu billahi min tama'in yudni ila tabai. Aku berlindung kepada Allah dari ketamaan yang bisa merendahkan, menjatuhkan diriku kepada hati yang tertutup, gitu, hati yang terkunci. Wa yanbaghi lil mu'min alla yarjua illa minallahi ta'ala. Dan seharusnya bagi seorang mukmin itu, dia tidak akan berharap kecuali hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wala yakhafu illa minhu, dan dia tidak akan khawatir, tidak takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yudhiru dzalika bimujawazati haddi syar' wa adamiha. Dan hal itu akan nampak, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala, akan nampak semuanya dengan bimujawazati haddi syar' wa adamiha. Ada tidaknya dalam menjaga dirinya agar dia tidak melampaui, tidak bisa melewati had atau namanya batas-batas syar'i, begitu ya, sehingga ia tidak menerjang ya, tidak menerjang batas-batas syar'i yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cirinya ya, yang membedakan orang itu benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ia menghindari ya, dirinya agar tidak menerjang, tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh syariat. Faman 'asallaha khaufan minal makhluq faqad khafa ghairallah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan minal makhluq,
karena dia takut kepada makhluk, gitu ya. Karena dia takut kepada bosnya, takut kepada atasannya, sehingga dia mau bermaksiat kepada Allah SWT, maka sungguh takutnya itu karena dia takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza lam ya'sillaha ta'ala li khaufil makhluk, dan apabila ia tidak bermaksiat kepada Allah SWT karena takut kepada makhluk, jadi dia tidak bermaksiat kepada Allah SWT karena takut kepada makhluk. Jadi kalau tadi dia bermaksiat karena takut kepada makhluk, kalau ini tidak bermaksiat tapi karena takut kepada makhluk, tidak bermaksiat karena takut kepada makhluk. Wa raqaba hududal syar'i, dan ia melihat, tahu batas-batas syar'i, larangan-larangannya itu. Falam yakhaf ghairallah, maka dia tidak takut kecuali kepada Allah. Orang yang seperti itu tetap dikatakan orangnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi walaupun kita melakukan tidak bermaksiat karena atasan, ya itu berarti memang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti terus, contohnya orang mengharapkan beramal karena ingin mendapatkan balasan surga. Nah, bukan berarti kita tidak mengharap kepada Allah gitu ya, tapi seperti itu adalah memang Allah menjanjikan seperti itu, berarti ya memang bagian dari berharap kepada Allah itu salah satunya adalah berharap kepada balasan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ketika kita tidak bermaksiat karena merupakan perintah dari orang tua, itu juga merupakan ketaatan kita kepada orang tua atau kepada orang yang menyuruh kita untuk berbuat baik, itu insya Allah juga termasuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza fi janibir raja, begitu juga hal ini dalam sisi yang lain dalam berharap gitu ya. Maksudnya seperti yang kami sampaikan tadi, bahwasanya ketika orang berharap mendapatkan surga, balasan surga karena amal-amalnya, ketika dia beramal mendapatkan pahala surga, bukan berarti dia tidak mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, tapi memang itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang beramal itu Allah menjanjikan akan mendapatkan surga, maka tidak mengapa ketika orang itu mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya sama-sama lillahi taala juga begitu ya, bukan karena mendapatkan sesuatu. Wa yanbaghi li talibil ilmi an ya'udda wa yuqaddira li nafsihi taqdiran fi at-tikrari fa innahu la yastaqiru qalbah hatta yablugha dzalikal mablagh. Ini penting bagi seorang thalibul ilmi. Seharusnya bagi seorang thalibul ilmi itu an ya'udda, bisa menghitung ya. Wa yuqaddir, dan mengira-gira, menentukan, li nafsihi taqdiran, ukuran yang tepat untuk dirinya itu ya. Fit tikrar, di dalam mengulang pelajaran. Fa innahu la yastaqiru qalbuhu, maka sesungguhnya hatinya itu tidak akan tenang hatta yablugha dzalikal mablagh, sampai kepada ukuran tersebut. Nah ini ya, yang sebelumnya jauh di awal-awal disebutkan bahwasanya orang yang sedang dalam permulaan belajar ini perlu dibikinkan atau dibuatkan semacam teknik ya, agar pola belajarnya itu terbentuk. Contohnya kalau dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini disebutkan bahwasanya orang yang sedang permulaan belajar maka sedikit dulu. Kenapa tujuannya? Agar ketika dia mengulang itu sebentar kemudian hafal. Contoh yang sudah diterapkan kami itu ketika menghafalkan Al-Quran ini ya, jadi seperti itu, atau menghafalkan pelajaran yang lain. Jadi ketika awal anak-anak, contohnya bagi penghafal Al-Quran itu jangan langsung banyak-banyak. Ini agar pola anak dalam menghafal terbentuk. Contohnya
1 ayat sehari. Ketika anak itu membaca 1 ayat, kemudian sehari dibaca dulu, hari keduanya dihafal, mudah menghafal. Kemudian besok lagi dibaca lagi, setelah dibaca 1 ayat, kemudian hari keduanya, hari selanjutnya mulai menghafal, dan 1 hari pun itu dihafal. Maka akan hal ini kalau terus berlanjut akan terbentuk pola bahwasanya 1 hari untuk membaca, 1 hari untuk menghafal dan hafal. Nah, walaupun nantinya ketika hal ini sudah terbiasa, maka pola ini akan terbentuk. 1 hari baca, 1 hari hafal gitu. Nah, ini dalam kajian taklim muta'alim ini perlu seperti itu. Jangan sampai anak itu terbentuk pola 3 harinya baca, ngafalnya juga butuh waktu 3 hari. Berarti ketika menghafal pelajaran itu butuh waktu seminggu. Nah, ini nanti akan terbentuk pola seperti itu. Maka agar polanya lebih pendek, maka Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ini memberikan arahan bahwasanya jangan banyak-banyak dulu bagi pemula dalam belajar. Sedikit dulu agar dia merasa menghafal itu mudah. Seharinya belajar, kemudian diulang sehari, besok sudah hafal. Nah, ini. Maka dengan seperti itu, seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan pola itu akan terbentuk, sehingga walaupun materi yang akan dihafal itu banyak, maka dengan sendirinya 1 hari membaca, 1 hari hafal. Ini sudah kami rasakan sendiri, pola menghafalnya seperti itu. Maka 1 hari membaca, dan bahkan belum sampai hari selanjutnya, sorenya atau malamnya sudah hafal. Walaupun barisnya kadang 1 ayat bisa 3 baris atau 2 baris. Kalau yang sebelumnya ketika awal-awal itu 1 ayat pendek dibaca sehari, kemudian hari berikutnya baru hafal, maka butuh waktu 2 hari dalam sampai menghafal itu. Maka alhamdulillah dengan waktu kurang dari 2 hari sudah bisa hafal. Ini adalah pola yang bisa dirasakan ya dalam pembelajaran, baik itu menghafal Quran atau belajar yang lain. Nah, namun ketika kita melihat realita dalam belajar pada zaman kita sekarang ini, anak-anak terlalu banyak diberikan beban pelajaran sehingga polanya seperti itu ya. Belajar itu susah, banyak materi yang susah dihafalkan. Berbeda dengan ulama-ulama dahulu, ketika belajar benar-benar sedikit-sedikit tapi yang penting kuat hafalannya. Ini sehingga polanya selalu terbentuk seperti itu. Belajar itu mudah begitu. Kemudian kita lanjutkan, ini apa yang disampaikan ya. Fa innahu la yastaqiru qalbu hatta yablugha dzalikal mablagh. Sampai hatinya benar-benar tenang, kan hati tidak akan tenang kecuali sesuai dengan porsi yang bisa yang dilakukan oleh orang itu. Wa yanbaghi an yukarrira sabqal amsi 5 marat. Ini ya. Dan sudah seharusnya bagi seorang talibul ilmi itu untuk mengulangi pelajaran yang lalu 5 kali. Wa sabqal yaumil ladzi qabla al-amsi, dan hari sebelum hari kemarin berarti lusa 4 marat. Wa sabqal ladzi qabla 3 wa qablahu 3, dan sehari sebelum lusa 3 kali. Jadi gampangnya begini, hari Sabtu belajar, maka pada hari Sabtu itu dia harus mengulang pelajaran hari Jumat yang sudah dipelajari hari Jumat sebanyak 5 kali, yang sudah dipelajari hari Kamis sebanyak 4 kali, yang sudah dipelajari hari Rabunya sebanyak 3 kali, yang hari Selasa yang dipelajari hari Selasa diulang sebanyak 2 kali, yang dipelajari hari Senin diulang sebanyak 1 kali. Begitu maksudnya. Di sini ya, walladzi qablahu 2 walladzi qablahu 1 fa hadza ad'a ila al-hifdzi wa tikrar. Dan ini akan lebih kuat, lebih menarik, membuat hafalan menjadi kuat gitu ya. Wa tikrar atau fa hadza ad'a ila al-hifdzi wa tikrar. Dan ini akan memudahkan dalam menghafal dan mengulang. Ini seperti itu. Jangan borongan gitu ya. Kalau banyak diulang seminggu sekali tapi banyak, maka suatu saat pasti akan bosan. Ketika sekali iya gitu ya, mengulang
setengah juz kalau hafalan gitu ya anak-anak, atau mengulang 1 juz ketika baca. Tapi suatu saat ketika sudah mau sampai pada jadwalnya, ingat wah yang mau dibaca setengah juz atau 1 juz, wah luar biasa itu, kadang jadi malas gitu ya. Maka sedikit-sedikit ya, tapi bisa rutin. Wa yanbaghi an la ya'tadal al-mukhafadata fi tikrari li'anna darsa wa tikrar yanbaghi an yakuna biquwwatin wa nasyat. Dan sudah seharusnya bagi seorang penuntut ilmu itu alla ya'tada al-mukhafadata, jangan sampai terbiasa belajar itu diam gitu ya. Kalau bahasa kasarnya belendus-belendus saja gitu ya, mulutnya bergerak tapi tidak mengeluarkan suara ini. Jadi biasakan belajar itu bersuara. Apalagi belajar menghafal atau membaca Al-Quran atau belajar bahasa Arab misalnya. Belajar bahasa Arab kalau diam saja ya tidak akan bisa berbahasa gitu ya. Atau belajar apa saja ya, biasakan ketika belajar itu bersuara. Karena selain mulut kita bersuara, maka telinga kita juga akan terbiasa mendengarnya, sehingga akan lebih memudahkan kita memahami atau menghafalkan pelajaran. Jangan sampai diam fi tikror, ketika mengulang pelajaran, li anna darsa wa tikror, karena sesungguhnya pelajaran dan pengulangan itu yambaghi an yakuna biquwwatin wa nasyat. Seharusnya ketika belajar dan mengulang pelajaran itu dalam keadaan semangat begitu. Wala yajhar jahran yujhidu nafsahu kaila yang qati'a anit tikror. Dan jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras ketika membacanya. Kenapa? Hal itu bisa membuat diri kita cepat lelah, sehingga pengulangannya akan terputus gitu ya. Kalau sudah capek kan nggak mau lagi ya mengulang, sudah capek begitu ya, sehingga malah akan terputus. Fa khairul umuri awsatuha. Fa khairul umuri awsatuha, karena sesungguhnya sebaik-baik urusan itu yang berada di pertengahan saja. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu kencang. Yang penting telinga kita sudah mendengar. Nah, sudah cukup begitu. Hukiya anna Aba Yusuf rahimahullahu kana yudhakirul fiqha ma'al fuqaha'i biquwatin wa nasyat. Dikisahkan bahwasanya Abu Yusuf rahimahullah, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau, suatu hari beliau bermudzakarah, bermusyawarah, belajar bersama al-fiqh ma'al fuqaha, bersama orang-orang faqih yang lain, biquwatin wa nasyat, dengan semangat. Wa kana sihruhu indahu yata'ajabu fi amrihi wa yaqul, dan mantunya, pisannya atau mantunya itu terheran-heran kepada beliau yang semangat itu ya dalam bermudzakarah, bermusyawarah dalam belajar ini, dan mantunya ini mengatakan, ana a'lamu annahu ja'iun mundu khamsati ayyam. Aku tahu bahwasanya ayahku ini gitu ya, mertuaku maksudnya gitu ya, itu sudah menahan lapar selama 5 hari yang lalu, sejak 5 hari yang lalu. Tapi kok ketika belajar kok semangat. Wa ma'adzalika yunadhiru biquwatin wa nasyatin. Walaupun begitu, beliau tetap berdiskusi, berdebat ilmiah dengan semangat. Nah, aku kok heran sekali ketika dalam keadaan lapar saja dia belajarnya masih semangat gitu ya. Wa yanbaghi an la yakuna li talibil ilmi fatratun fa innaha afat. Jangan sampai bagi seorang penuntut ilmu itu ketika belajar itu ada masa senggang, masa jeda yang terlalu lama. Fa innaha afat, karena hal itu akan menjadi penghalang ya, penyakit gitu ya. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah yaqul, dan Syekh Burhanuddin pengarang kitab ini, semoga Allah merahmatinya, berkata, innama ghalabtu syurakai bi anni la taqauli al-fatratu fit tahsil. Sungguhnya aku bisa mengalahkan rekan-rekanku dalam belajar menguasai ilmu ini bi anni la taqau, karena sesungguhnya aku tidak pernah berhenti gampangnya, tidak pernah istirahat, ada jeda yang terlalu lama di dalam belajar menuntut ilmu ini. Wa kana yahki 'ani Syekhil
al-Isbijabi. Ya, Syekh al-Isbijabi ini ya, dikisahkan oleh Syekh Burhanuddin annahu waqa'a fi zamani tahsilihi wa ta'allumihi fatratu itsnatai asyrata sanatan. Pernah terjadi kepada Syekh al-Isbijabi ini zaman ketika dia belajar, ketika dia menuntut ilmu itu ada fatrah, ada kekosongan waktu atau jeda waktu selama 12 tahun bingqila bil mulk, karena kegoncangan politik, kegoncangan pelajaran atau revolusi gitu ya, tergulingnya kerajaan atau pemerintahan ketika itu. Fakharja, walaupun begitu fakharja ma'asyariki, karena keadaan politik yang belum baik itu, maka dia memutuskan untuk keluar ma'asyarikihi bersama seorang temannya fil munadharah, untuk melakukan diskusi ilmiah keilmuan ini, perdebatan lah, tapi bukan debat karena ingin menunjukkan siapa yang paling benar, tapi berdebat untuk memperkuat keilmuan masing-masing. Ila haitsu yumkinuhuma al-istimrar, sampai memungkinkan untuk melanjutkan. Jadi keluar ke suatu tempat sehingga ia masih bisa belajar, jangan sampai belajarnya terhenti karena keadaan politik yang belum menentu ya, belum baik. Fi thalabil ilmi, jangan sampai terhenti untuk belajar menuntut ilmunya. Maksudnya hatta haitsu yumkinuhuma al-istimraru fi thalabil ilmi, sampai memungkinkan untuk keduanya untuk melanjutkan belajar menuntut ilmunya. Wa dhalla yadrusanihi ma'an, sehingga setelah keluar beliau berdua tetap bisa belajar bersama, mendalami ilmu-ilmu itu. Walam yatruka al-julusa lil munadhar, dan selama masa tenggang itu ya, yang selama 12 tahun itu ya, tidak pernah sama sekali meninggalkan majelis munadharah, majelis diskusi, yaitu selama 12 tahun itu. Jadi selama masa kerajaan atau politik yang belum baik itu, yaitu selama 12 tahun, beliau keluar, kemudian tetap belajar bersama temannya itu, dan tidak pernah sedikit pun meninggalkan waktunya untuk berhenti belajar. Fasara syarikuhu Syekhul Islam lisyafi'in, sehingga temannya Syekh al-Isbijabi ini menjadi seorang yang terkenal ya, seorang Syekhul Islam di kalangan orang-orang yang bermadhab Syafi'i. Wa kana huwa Syafi'iyan, dan beliau ini adalah bermadhab Syafi'i. Oh, indah sekali gitu ya. Mereka yang berdebat ini, kita bayangkan Imam Abu Hanifah, ulama dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, dan tidak padu gitu ya, sama-sama mendukung, sama-sama berilmu, dan sama-sama menjadi orang yang faqih gitu ya. Nah, kalau kita bayangkan zaman sekarang ini ya luar biasa gitu ya, berbeda sedikit saja sudah mengatakan laisa minna, bukan dari kita, itu golonganku, sopo to kae, beda sedikit fikihnya saja sudah bagaimana di zaman sekarang. Dan mudah-mudahan kita tidak yang seperti itu, kita akan saling bertasamuh, saling bertoleransi terhadap pendapat setiap masing-masing orang dalam memijak atau beragama, asal semuanya itu berdasarkan pendapat ulama-ulama yang muktabar, yang diakui oleh ulama-ulama dunia gitu ya. Wa kana ustadzuna Syekhul Al-Qadi Al-Imam Fakhruddin Qadi Khan, dan ustadzuna Syekh Qadi Khan gitu ya, yaqul berkata, yambaghi lil mutafaqqihi an yahfadha kitaban wahidan, sudah seharusnya bagi seorang yang menekuni fikih, yang belajar fikih itu, an yahfadha kitaban wahidan, dia harus bisa menghafal satu kitab, menghafal ya, bukan belajar, menghafal ya, matan. Makanya yang mudah dulu gitu ya, kitaban wahidan min kutubil fiqhi daiman, dia harus minimal menghafal satu kitab fikih gitu ya, bagi orang yang mau belajar fikih. Fayatayassaru lahu ba'da dzalika hifdzu ma sami'a minal fiqih, sehingga ketika ada permasalahan fikih yang memang dia harus hafal, kan dia sudah menguasai dasarnya dulu, maka dia akan mudah, oh ini berkaitan dengan ini berkaitan dengan yang ini berkaitan dengan yang ini, tinggal mengembangkan saja. Jadi batang pokoknya sudah didapat,
Baru kalau ada permasalahan itu ke bab cabang-cabangnya saja, ranting-rantingnya saja, sehingga oh ini bab ini pengembangannya seperti ini. Nah, itu maksud dari Syekh Qadhi Khan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menyelesaikan bab ini ya, memulai pelajaran, kemudian kesungguhan dan tartib gitu ya. Memulai pelajaran, kemudian ukurannya dan urutannya dalam belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kajian yang kita bahas dalam kitab Ta'lim dalam bab ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengaplikasikannya apa yang baik untuk kita, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk senantiasa belajar lagi. Kita cukupkan sekian, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah kami dalam menyampaikan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.